Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan pengenalan sandisip dengan praktek ya. Jadi ini adalah courtship yang akan kita coba dalam bentuk format flowship ya. Dengan asumsi kapal Anda sudah memiliki peralatan meteorologi, kita akan coba di seksi 0, 1, dan 2. Sebelum kita mulai, silakan dipersiapkan tabel-tabel yang dibutuhkan yang sudah Bapak kirim di pertemuan sebelumnya, yang bisa ada download ya. Nanti ada yang warna kuning ya, warna pink atau merah itu ya. Itu bisa menjadi panduan dalam ini. Kalau ini kan ada video, nanti Anda bisa post kalau misalkan tidak jelas. Kalau ada kesalahan nanti bisa kita diskusi atau kita sharing di Adlink ya, atau di media lainnya kita bisa diskusi. Di Adlink itu ada kolomnya, juga bisa kita diskusi di sana. Kemudian ini prakteknya, oke. Nah, ini yang akan kita coba ya dari seksi 0 sampai seksi 2. Jadi menggunakan data dari pengamatan cuaca di laut. Lantas kita coba konversi menjadi sandisipnya seperti apa. Nah, mungkin tidak bisa sekali jalan ya, tapi nanti bisa diputar berulang-ulang, kemudian dilihat di mana pengisiannya. Sangat mudah sebenarnya, hanya mencocokkan. Nanti sebenarnya ada menggunakan software ya, tapi nantilah filosofinya dulu kita lihat. Ini contoh data dummy dan pengamatan cuaca di kapal ya. Di mana ada kapal mengamati dengan kosennya Yankee Sierra Tango India Papa, dengan kapal posisinya di lintang utara lintang selatan dengan bujur dan lintang seperti berikut. Arwan kapal 98-270 ke arah barat, kemudian dengan kecepatan kapal 24 knot, dan pada tanggal 23 Juni pengamatannya jam 07 WIB, local time WIB. Arah kecepatan angin true ini sudah true wind ya, bukan apparent wind lagi, tapi sudah true wind, bukan relative wind ya, 30 derajat 12 knot. Jadi Anda tidak perlu menghitung karena ini soal yang akan dimakan adalah sandinya, bukan konversi terhadap true wind ya. Tapi dalam keadaan sebenarnya Anda harus menghitung true windnya ya, dengan software bisa atau dengan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Penglihatan mendatar atau visibility 7 km, cuaca saat pengamatan hujan lebat terus menerus. Cuaca yang lalu, 3 jam yang lalu, hujan dan ada badai gunturnya, TS ya. Dengan bagian langitnya tertutup awan 6/8 atau 6 oktav. Awan rendahnya jenis cumulonimbus dengan atau CB 2 oktav dengan tinggi dasar awannya 550 meter. Jenis awan menengahnya adalah alto stratus tebal 2 oktav dan awan tinggi jenis cirrus tebal. Suhu bola basah 29 derajat, suhu bola kering 35, ini ada posisinya di sebelah kanan kiri pintu dari bridge. Kelembapan relatif RH, jadi dianggap relatifnya RH-nya ada pengukuran hygrometer di kapal yang biar mudah, karena kalau tidak ada harus menggunakan menghitung suhu titik kembun sandi TD. Yang ini kita bisa gantikan dengan 29U 3 kali ya. Yang di sini tadi ya ada 29U ya. Kita lihat di itu ya. Bisa kita ganti. Oke, kemudian tekanan udara tercatat dari barometer Underweight di kapal Anda 1012,4 milibar dengan perubahan tekanan mengalami penurunan terus sebesar 0,9 ya. Kalau terus makin terus dengan selisih yang besar di atas 2 atau 3 milibar itu bisa terjadi badai atau hurricane ya. Tapi di Indonesia biasanya variasinya tidak terlalu besar gitu ya. Suhu air laut tercatat menggunakan pipa intake di lambung kapal ya 31,5 derajat dengan perkiraan tinggi ombak 3 meter dengan periode 8 detik. Ada alun primer, satu alun, tidak ada sekundерnya dengan arah 90 derajat dengan periodenya 6 detik dan tingginya 2 meter. Selanjutnya kita akan coba mengkonversi data ini menjadi data sheet. Kita mulai dengan dari seksi 0 ya. Yang Bapak merah ini adalah per slide ya. Jadi kita bahas MI sampai D dan GGGIB ya. Ini contoh soalnya, di sini ada ini yang mesti Anda siapkan adalah ini. Ya, biar ada gambaran nih, Anda siapkan yang sudah Bapak berikan pada halaman, Anda bisa baca sebagai evidence untuk mengisi tabel-tabel isiannya. Oke, kita mulai dengan MIMJ karena ini di kapal dengan mobile ship station, sehingga MIMJ diganti dengan kosen Yankee Sierra Tango India Papa, tergantung kosen kapal Anda. YY diganti dengan tanggal 23, jadi sandinya 23. GG dengan jam pengamatan 07 WIB di local time-nya, dan untuk UTC adalah 00. IW pengenal data angin, karena kita menggunakan anometer tadi ya, arah kecepatan menggunakan anometer dengan satuannya knot, sehingga kita pilih angka 4, sehingga sandinya 4 ya. Kalau dia diperkirakan menggunakan 3 kalau alatnya sedang rusak atau tidak ada alat. Nah, ini karena ada, jadi
menggunakan sandi 4. Jadi sandinya adalah Yankee, Sierra, Tango, India Papa. Grupnya ada spasi ya, biar agak rapi. Formatnya 23004. Nah, jadi per 5 digit sebenarnya. Nah, ini kita mulai untuk berikutnya. Ke 99 LA. Oke, LA adalah latitude, LO adalah longitude. Ini sederhana juga. 99 kita tulis 99. Kemudian sandinya 02 adalah datanya 66 derajat 15 menit. Nah, 15 menit kita bagi menjadi 6 ya, 5. Jadi 15 bagi 6 itu 2 ya, sisanya kita buang. Sehingga di sini menjadi 9, 06 6 derajat, 2-nya adalah dari 15 dibagi 6 jadi 2, jadi 062. Sandinya 902. Kita terus di sini. Ini dilanjut dengan tadi ya. Yang istirahat tinggal dia 23004 spasi 99062. Oke, paham yang di sini. Kita lanjut ke QC LOLO, longitude, bujur. Kita lihat di soal bujurnya 126 derajat, bujurnya 25 menit. 25 atau 25 ya, 25. Kita bagi ya 25 dibagi 6 ya, karena konversi dari menit ke derajat ya. 25 bagi 6 4 ya. Bagi 4 nah ini 25 menit, 25 dibagi 6 sebenarnya 4. Jadi kita tulis 3 1264. Ini 126 adalah derajatnya, 4 dihasilkan dari 25 dibagi 6. 25 bagi 6 adalah 4, sisa 1 dibuang. Nah, ini yang 3 apa Pak? Kok ada angka 3? Ini adalah QC. QC adalah seperti ini, 1357 kuadran. Jadi kalau 1 itu posisi kapal berarti lintang utara, bujur timur. Kalau ini 7 bujur posisi kapal ada di bujur barat, lintang utara. Nah, di soal kita posisi kapal ada di bujur timur, lintang utara. Bujur timur berarti di sini antara 1 dengan 3, lintang utara berarti 1 ya. Nah, ini 3 ya. 3. Nah, ini seandainya agak salah nih ya. Harusnya nih ini lintangnya bujur timur oke benar 1 3. Kemudian lintang utaranya 1. Nah, ini sandinya 1 sebenarnya ya. Bukan 3 nih, harusnya 1. Jadi kita ganti dengan 1 ya. Kita ganti misalnya ya. Kita ganti aja ya biar enak nih. Nanti semua harus diganti nih ya. Berarti ini 1. Semua terakhir nanti diganti semua ya. Bisa nggak apa-apa, ini kita lanjutin aja. 1. Ya. Seperti itu ya, karena ada posisinya lintang utara ya. 1. Oke, ini penjelasannya. 9 kita tulis ya sampai sini. Bravo tadi kita ganti dengan ini juga ya, yang kisah tetap. Kalau misalnya Bravo X-ray sini tulis nggak apa-apa nih heading ya. Tulis lagi Bravo X-ray tinggal nggak masalah. Oke, ini bukan 3 tapi 1 ya. Kita jadi 1. Oke, ini jadi 1. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya setelah seksi 0 adalah seksi 1 ya. Kita akan bahas IR, IX, LVV, NDDF ya. Oke, IR adalah tidak ada kita sandi 4. Kenapa? Tidak ada pengukuran curah hujan karena di kapal tidak ada curah hujan. Kita sandi saja 4. Anda bisa lihat di tabel ini ya. Ini soalnya ya. IX adalah berkaitan dengan sandi 7 ini ya, 7 WW. Kalau ada pengamatan tadi cuaca hujan dan seterusnya, ini kita sandi 2 ya. Jadi 2. H adalah tinggi dasar awan. Jadi 550 meter kita bisa lihat di buku ini kadar ketinggian 500 itu sekitar 4 ya. Ada silakan buka di panduan buku warna merah yang Bapak berikan. Di situ ada tinggi dasar awan antara 400 sampai 500 sekian, 600 itu masuknya ke angka 4 ya. 4. 96 visibility sama ini Anda bisa lihat untuk laut di atas 90 sandinya ya. Kalau di darat ya di bawah 90. Jadi 97 visibility 7 kilo itu masuk ke angka sandi limit. Nah, ini semua daftar ini bisa lihat di dalam panduan buku ini. Makanya Anda tugas sebelumnya sudah Bapak berikan tentang pemahaman tentang buku atau tentang modul yang Bapak berikan ini. NDDF, N adalah jumlah awan, D adalah arah angin dan kecepatan. Di soal lihat aja jumlah awannya 68 berarti sandinya 6. Kemudian arah angin cos 30 derajat kita sandi 03. Kecepatan 12 knot, sandinya 12. Jadi 60312. Kita tulisannya sini. Lanjutkan ya, 424 96 60312 ya. Paham ya? Jadi kuncinya ada di penjelasan tabel ini ya. Tinggal mencocokkan dengan tabel isian. Kemudian lanjut masih di seksi 1,
ya kita dari suhu sampai ke 5 APPP ya. Satu SMTTTT ya, satunya ditulis, kalau ada 1, 2 heading ini tulis aja 1. SN indikator suhunya positif. Jadi kalau suhunya positif 0, kalau negatif 1. Suhunya bola kering di soal 30,5, tulisnya 30. Sandinya 10305. 10305 ya. Ini 29008 adalah dari sini. Karena tadi TD kita tidak ada, bisa digantikan 290. Karena TD dicari dari bola selisih dengan tabel di buku yang terakhir ada itu. Bagaimana mencari TD mudah, tinggal selisih antara seluruh titik embun, selisih bola kering dengan bola basah, kemudian dicari dalam tabelnya sehingga akan terlihat berapa suhu titik embunnya, karena di kapal tidak ada pengukuran suhu titik embun yang didapat dari bola kering dan bola basah. Kita menggunakan 29U karena di soal adalah RH 80% ya. RH 80%. Sehingga kita tulis 29088, kalau 100% 29108. Kemudian sandi 4 pressure, tekanan. Ini tinggal menyalin aja. 4 sandinya kita tulis angka 4 tetap 4. 1012,4 milibar kita tulis 0124 ya. Jadi satunya ribuannya nggak ditulis, jadi 0124 ini 1012,4. Tapi komanya tidak boleh, dalam sandi ada koma. Kita tulis di sini 40124. Ya. Selanjutnya 5 pp. Nah, di soal ada tekanan udara dibandingkan dengan tekanan udara sebelumnya apakah naik, turun, atau tetap. Nah, di sini ada mengalami penurunan sebesar 0,9. Kurvanya naik atau tidak? A-nya ini dicari dari gambar ini ada di buku ini ya. Kalau turun dia ambil yang ini nih. Ya. Ini yang. Oke, kita naik nih. Ini ada gambarnya. Kalau tetap ini, kalau yang turun terus dan seterusnya, turun tapi tetap ada juga. Itu pilihannya di situ. A-nya itu 7 ya sandinya. Di sini angka 7. Masukkan aja berarti. 0,09 adalah selisihnya 0,95. Seperti itu ya. Oke, ini kita ganti lagi ya. Untuk mengingat ini adalah 1. Oke, sudah 1 ya. Oke, ini sudah 1. Yang 3 tadi kita gantikan dengan 1 ya, karena ini kan tadi masih masuk semua di situ ya. Kemudian kita lanjut, ini juga 1 karena tadi bukan di situ ya. Benar 1 ya. 1 karena QC-nya tadi ya. Bintang. Oke, lanjut kita masuk ke seksi berikutnya ya, telah dari 5 pp sampai ke 5 AP 3 kali. Sekarang kita lanjut ke sandi seksi 1 yang terakhir, 6 RS sampai 8 NH CL CML. Ini sampai sini adalah seksinya abbreviated form ya, bukan reduced form. Ini yang tadi selected shift-nya, ada supplementary shift-nya. Jadi 7 WW diambil dari data pengamatan yang ini ya, ada awan dan jenisnya. Jadi 7 ini diganti dengan sandi 76596. Dari mana itu? WW ini kita lihat di sini ada di tabelnya ya. 65 ya, karena hujan lebat terus menerus saat ini ya. Ini present weather ya saat ini. Lihat ini hujannya ada, kemudian W1-nya ada guntur. Di sini kita cari guntur ke 9, hujan itu 6 ya, cuaca yang lalu pas weathernya. Kemudian 0 sampai 9. Kalau yang WW ini 0 sampai 99 ya, yang 65 ini ya. Kemudian 8 NH CL CMCH diganti dengan sandi 72923. NH adalah jumlah awan rendah CB tadi di soal adalah 2 ya. Di sini ada jenis awan CB ini 2. Ya, 2/8. Kemudian ini jenisnya aja ya. Tinggal dilihat nanti kalau dalam keadaan sebenarnya Anda mencocokkan antara yang dilihat di langit dengan ada foto atlas awan. Nah, kalau pakai software itu lebih mudah ya. Sementara kita melihat ini dulu. Kalau di sini mesti dicari awan CB tebal bagaimana, sirus tebal seperti apa. Tapi kalau dalam tabel seperti itu, tapi kalau dalam kenyataannya Anda tinggal nyocokkan gambar yang ada di peta atlas awan dengan kenyataan sebenarnya. Tinggal pilih, klik aja. Gitu. Oke, ini 72923 ya, karena jenis awan CB itu 9, jenis AS atau status tebal 2, sirus tebal itu 3. Nanti ada sirus 1, ada dan seterusnya. Kita sandi sampai seperti ini ya. Ini karena tidak muat, boleh dipindahkan ke bawahnya ya. Tidak ada aturan baku, tapi dia akan terus seperti biar rapi ya. Karena dia formatnya sebenarnya menggunakan Telegram atau ya, Telex ya. Kita lanjut ke seksi 2. Sebelumnya kita rubah dulu yang tadi 1 ya. Nah, biar agak ingat, ini kan 1 tadi sebelumnya. 1 ya, biar nggak lupa lah ya. 1
Oke, udah mau habis nih ya, jadi cepat saja. Nanti untuk diskusi lebih lanjut langsung dilihat di soalnya. Oke, setelah ini tadi di sini terakhir kita lanjut ke seksi 2. Ini berkaitan dengan supplementary data. Apa itu supplementary data? Oke, data adalah dimulai dari data arah dan haluan kapal. Seandainya 2 triple 2 kita tulis ya 222 DSVS. DS adalah arah haluan kapal. Di soal dari barat, nanti di tabel yang Bapak pen itu ada angka 6 ya, kalau barat itu ke arah barat ya, bukan barat, bukan dari karena haluan kapal. VS adalah kecepatan kapal selama 3 jam. Selama 3 jam itu berapa? 24 knot. Sandinya 5. Dari mana dapatnya ini Pak? Ya dari penjelasan ini tadi ya, buku yang Bapak berikan tadi. Silahkan dicek di situ. Kemudian di sandinya di 2265. Kita tulis ini 22265 yang warna biru ya. Nah, yang warna biru ya, 2265 dari sini. Lanjut ke 0 SMTWTW. Ini sama dengan suhu ya, tapi suhu di sini adalah suhu air laut ya, suhu air laut. Di soal 31,5. Terus saya 35, ini indikator karena positif dia 0. Jadi kosongnya ditulis 00315. Oke, lanjut ya, paham. Baru masuk ke gelombang. Dari sini ke belakang tuh gelombang ya. P itu periode, ingat aja. H itu height berarti tinggi ya. PW itu berarti wind, ya, wind sea gitu ya. Tadinya 2080. Dari mana? Di soal gelombang itu diketahui 8 detik, tinggi gelombang 3 meter. Ini juga dilihat di tabel tadi, paling simpel 8 detik tulis saja. Diganti 8, sorry bukan 8 ya, 08 ya. Sambil jalan kita lihat ya, kelihatan ya. 08, nah ini jadi 08. Karena dia harus 2 digit ya. Harus 2 digit, tidak ada yang 1 digit. Jadi semuanya menggunakan format tiap per sandi adalah 5 ya, 5 digit ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Oke, jadi 8 detik tuh sandinya 08. Ini 3 meter 06. Kenapa tidak 03 Pak? Karena tinggi gelombang 3 meter ini tengahan meter. Jadi tengahan meter artinya kalau sandinya dikalikan 2 aja. Jadi kalau 4 jadi 8, 08. Ya, itu bisa lihat di penjelasan di sandi tersebut ya. Jadi sandinya jadi 20806 nih, 20806. Kita lanjut setelah PW ini, 2 PW lanjut ke 3 DW. Kalau ini adalah wind sea, ini adalah alun ya. Kita lanjut. Nih, alun. Jadi alun karena ada primer cuma 1, berarti cuma 1 aja, DW1, DW1, DW2-nya nggak ada kan? Sehingga sandinya 309 garis miring 2 kali. Garis miring ini apa ya? Solidi kalau bahasa di sandi meteorologi ya. Karena arah datang alun dari 9 derajat 09. Alun sekunder tidak ada, datanya tidak boleh ditulis 309 karena harus 5 digit kan. Ya di garis miring aja. Itu udah ketentuannya seperti itu. Nah, ini ada koreksi nggak? Ya, koreksinya harus 06 ya. Harus pakai 2 digit ya. Nah, kita coba ya di sini. Ya, 06 ya. 06 yang bawah 04 ya gitu ya. Nah, sekalian nih sambil jalan ya, karena dibuat sambil membuat video jadi sambil jalan ya. Nah, aja ini bukan YouTuber ya, ini cuma memberikan penjelasan dari mata kuliah kita ya, karena dengan situasi kondisi yang tidak bertatap muka kita kuliah, sehingga ya untuk mempermudahnya Bapak jelaskan seperti ini ya, biar Anda juga paham gitu. Oke, kita kembali ke sini. Oke, ntar ya mohon maaf kalau ada background yang macam-macam ya. Ya, karena memang dibuat secara dadakan untuk dengan kondisi COVID yang belum baru masuk new normal ini. Oke, ini lanjut tadi kita rubah 06. Jadi ini adalah periode dari alun ya. Ingat ya kalau 1 2 berarti alun primer, alun sekunder begitu ya. Jadi 4 kita tulis periodenya adalah di alun primer 6 detik. Dan ini masih W1 berarti tinggi gelombang alun primernya 2 meter, kalikan 2 kali 2 berarti 04. Kalau Anda tidak bisa kalikan, lihat aja di tabel ya seperti itu ya. Sehingga full shape-nya sandi akan seperti dapatnya 309 409. Maaf ya. Sampai sini udah selesai sebenarnya, cuma ini kenapa yang ini nggak disandi Pak? 6 ES kan tadi di data tidak ada S ya, ini tentang S nih ya. Kalau Anda di lintang Arktik atau di kutub baru bisa ya. Nah, ini kan tidak ada data pengamatan S ya, karena bintangnya juga di 8 derajat dan di bujur timur ya.
nggak ada S di situ ya. Nah, sehingga ini sudah selesai. Ingat, ini bisa pakai Bravo X3 di depan ya, bisa nih kalau mau diikat lagi ya, tapi biar lebih clear headingnya. Bravo X3 ya, headingnya seperti itu. Oke, biar lebih mudah ya. Oke, jadi belajar ongoing nih ya, sambil menjelaskan lebih enak. Oke, seperti ini ya, jadi ya 367 5709 Bravo X3 full. Jangan lupa setelah selesai ditutup dengan sama dengan nih, tanda menutup berita cuaca lautnya seperti ini. Nah, setelah ini bisa dikirim. Nah, ini filosofi membuatnya secara manual. Sekarang kalau di kapal Anda ada software ya yang bisa digunakan untuk menginput lebih mudah. Tapi sebelum menggunakan software, Anda pahami dulu seperti ini. Nanti kalau ada kesempatan, Bapak buatkan tutorial sederhana dari penggunaan software itu. Insya Allah nanti biar bisa lebih bermanfaat. Itu saja yang bisa Bapak berikan. Semoga saja bermanfaat. Kalau kurang jelas dipahami, diputar-putar ulang video yang sederhana ini yang cuma 20 menit. Sehingga Anda dapat paham bagaimana pemahamannya. Nanti Bapak kasih tugas seperti yang sama, Anda coba ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.